Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Setelah sepanjang malam Tuhan menyertai kita dalam istirahat kita. Dan saat ini di dalam renungan pagi kita bersama-sama akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Besar setia
pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan dan kita merenungkan firman Tuhan sama-sama, kita akan bersatu hati di dalam doa terlebih dahulu. Kita bersatu hati di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau masih memberkati kehidupan kami dan Engkau membangunkan kami dari lelap tidur kami. Kami bersyukur akan hal itu. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih setiamu saja. Tapi sebelum kami mulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk kami mendengarkan firman kebenaran-Mu yang telah menjadi perenungan di dalam kami menjalankan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mengundang Roh Kudus, berikan pengertian yang baru untuk menjadi kekuatan di dalam kami menjalankan kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan pagi hari ini kita akan renungkan bersama-sama yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Yang demikian bacaannya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saya baca untuk Bapak Ibu Saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sebelumnya kita akan memberikan judul renungan pada pagi hari ini adalah bersukacita bukan karena keadaan melainkan adalah keputusan. Bersukacita bukan karena keadaan melainkan keputusan. Nah, bersukacita dari kata dasar sukacita yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti bersuka hati atau bergirang hati. Sikap ceria membuat hidup kita lebih menyenangkan dan tentunya membawa sukacita. Ketika bertemu seseorang yang suka tersenyum atau ramah, suasana hati kita pun ikut semangat. Tapi berbeda dengan saat kita bertemu dengan orang yang suka mengeluh atau cemberut. Energi kita rasanya ikut terkuras di dalamnya juga. Itulah sebabnya kehadiran orang yang ceria biasanya selalu lebih ditunggu-tunggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah ketika kita bisa ceria dengan kondisi yang seperti ini, apalagi di tengah situasi global yang masih dibayangi pandemi COVID-19. Jangan membuat kita kondisi COVID ini jangan membuat kita kehilangan sukacita. Namun memang ada orang yang memiliki pembawaan yang selalu ceria, seakan tidak pernah bersedih. Keceriaan itu bisa dilatih sebenarnya, bisa ditumbuhkan. Karena sejatinya sukacita itu lahir dari hati, bukan bergantung pada situasi. Sukacita juga bukan semata-mata sifat bawaan, melainkan juga merupakan hasil dari keputusan pribadi kita. Nah, ada 3 langkah yang bisa kita pelajari bersama untuk menjadi pribadi yang lebih bersukacita atau ceria. Nah, yang pertama, awali hari dengan syukur. Pagi hari adalah waktu krusial yang menentukan kualitas hidup kita hari ini. Kalau kita malas-malasan atau marah-marah di pagi hari, besar kemungkinan sepanjang hari ini suasana hati kita tidak akan baik. Oleh sebab itu, putuskan untuk berbahagia setiap bangun pagi. Ya, bersyukurlah untuk hal yang lebih kecil atau yang kecil, sekecil apapun. Ketika kita bisa bangun dari tempat tidur, lalu bersaat teduh, berdoa, mengucap syukur atau istirahat yang boleh atas istirahat yang boleh Tuhan izinkan, lalu menyiapkan sarapan atau sekedar ngobrol dengan pasangan atau saudara atau orang tua kita. Hal yang seperti ini mungkin terdengar sepele Bapak Ibu, tapi sangat patut disyukuri. Karena bukankah ada banyak orang atau saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan bangun pagi
dan beraktivitas, misalnya karena dalam keadaan yang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ciptakan keceriaan pribadi. Memulai hari dengan kegembiraan tidak selalu mudah. Selain mengajak diri untuk bersyukur, lakukanlah hal-hal yang membuat hidup kita lebih bersukacita atau ceria gitu. Daripada kita memulai hari dengan suasana hening, sesekali kita boleh mencoba untuk kita mendengarkan musik rohani yang lebih ceria dan penuh sukacita, baik itu ketika kita berada di dapur, berada di dalam mobil, dalam melakukan perjalanan, atau ketika kita dalam kendaraan umum misalnya, kita bisa memakai headset. Jadi kita mendengarkan musik-musik rohani yang ceria gitu. Nah, sembari juga mungkin ibu-ibu yang ada di rumah mempersiapkan masakan untuk makanan yang akan disantap untuk sarapan pagi bagi suami atau anak-anaknya, bisa mendengarkan musik-musik seperti itu sambil berjoget-joget juga. Itu juga menambahkan imunitas di dalam hidup kita. Dan selain itu bisa juga kita melakukan olahraga. Jadi berolahraga 15-30 menit dalam satu hari itu, ketika pagi hari kita lakukan, itu juga meningkatkan imunitas kita. Jadi kita lebih ceria, lebih segar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, berdamai dengan diri sendiri. Ada kalanya kita mengalami hari yang berat dan melelahkan. Meski demikian, kita juga selalu mengisi ulang energi spiritual kita. Datanglah kepada Sang Sumber Hidup, yaitu Tuhan Yesus, yang akan melegakan hati dan memampukan kita berdamai dengan diri sendiri. Apapun yang sedang kita alami, kita bisa membaca Alkitab, membaca renungan harian, atau melihat renungan lewat media sosial. Karena hanya orang yang berdamai dengan diri sendiri yang bisa tetap bersukacita dan memancarkan keceriaan ke sekelilingnya. Ya, karena kita sadar sepenuhnya bahwa tidak ada manusia yang sempurna, termasuk diri kita. Kesalahan-kesalahan kecil yang tidak serta-merta merusak suasana hatinya, kejadian-kejadian yang mengecewakan juga dijadikan sebagai sesuatu yang harus dilewati, karena itu adalah proses di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi orang yang bersukacita saat keadaan baik itu biasa. Tetapi ceria di tengah kondisi sulit itu adalah luar biasa. Karena membutuhkan upaya ekstra. Hidup kita harus berpusat dengan ketepatan dalam tentunya Kristus Yesus dan Injilnya. Jika kita ingin menemukan sukacita dalam kedamaian sejati dalam kehidupan kita. Semoga sukacita kita terpancar dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Kita menutup di dalam doa. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami senantiasa bersukacita dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Itu benar, itu dan harus kami lakukan Tuhan. Mari Bapa, mari Roh Kudus, kami rindu, kami boleh melakukan aktivitas kami hari ini dan kehidupan kami hari ini dengan bersukacita. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, pagi, siang, sore, hingga malam nanti ke dalam tangan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak dombamu di masa-masa pandemi ini, karena kesehatan, kekuatan itu akan kami dapatkan ketika kami menjaga dan merawat pemberian-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup renungan pagi ini. Kita akan bersama-sama angkat satu pujian, Kasih yang Sempurna.
Sehat selalu. Tuhan memberkati.